Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahimakumullah. Dengan karunia Allah jualah bapak-bapak serta ibu-ibu, di saat ini kita mendapat ridho Allah. Kita digerakkan jiwa raga kita sampai kita bersama bersimpu di tempat ini semata-mata untuk beribadah, semata-mata kita berjamaah untuk mencari ridhonya. Mudah-mudahan kita bersama kehadiran ini menghadirkan ridho Allah dan dikabulkan semua hajat kita, hajat iman dan Islam kita, hajat barokah dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, dengan karunia yang sangat besar Allah kita mendapatkan karunia sehat, afiah, mudah-mudahan sehat badani, sehat iman dan Islam kita. Amin Allahumma amin. Marilah kita mengontrol jiwa kita, raga kita, kehidupan kita di penghujung awal tahun ini semata-mata karunia Allah. Akan masuk era baru. Mari bisakah kita merubah kehidupan yang lama yang kalah menuju kehidupan kemenangan. Hal ini perlu kita sadari. Tatkala manusia sudah mendapat ridho ampunan Allah, insya Allah seluruh kehidupan kita, masa depan kita untuk anak-anak kita akan terbuka. Tatkala dosa-dosa kita sudah mendapat ampunan Allah. Sebab orang yang mendapat ampunan Allah, orang yang akan mendapat ridho Allah. Bila mana ridho Allah hadir, insya Allah ilmu juga bakal nafi dan langkah perbuatan kita sedang memberikan barokah. Hal ini mari kita cari, kontrol diri. Kenapa tahun ini, tahun kemarin saya masih begitu jauh dengan Allah. Nah, tahun 2000 inilah mari kita program sehingga akan menambah kehidupan lebih baik menuju kepada era kemenangan. Pantas Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solih wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kalau Allah sudah bersumpah demi masa, demi kehidupan kalian, demi dunia dan isinya, semua akan rugi, semua akan tergeletak kecuali orang-orang yang beriman, yaitu orang yang beramal soleh. Amal soleh itu berbuat baik, bekerja dengan baik, dagang dengan baik, ibadah dengan baik, istilahnya nuntut ilmu dengan mudah. Dan kenapa ini masih susah? Nah, di sini kita cari, oh ini masih banyak dosa yang melekat di mana? Di ruh kita, di hati kita. Nah, cara-cara ini banyak cara. Bagaimana cara kita untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada orang minta ampun kepada Allah itu hanya kata-kata dengan istighfar. Kata gurunya, tatkala engkau baca istighfar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Ini tidak mungkin. Bukan karena istighfarmu Allah mengampuni dosa kalian, dengan iktikadnya tidak akan mengulang perbuatan dosa. Baca istighfar 1000 kali, tapi perbuatan kamu masih tidak meninggalkan perbuatan yang lama, sampai ke liang lahatnya tetap berdosa. Inilah, maka kata Rasulullah, siapa orang yang 3 kali membaca istighfar akan mendapatkan ampunan. Bukan 3 kali bilangannya, 3 elemen, 3 penghayatan. Dibaca, disuarakan, dihayati, diekrarkan. Sanggup tidak akan berbuat dosa lagi, sanggup akan mengawali perbuatan yang soleh. Insya Allah mulai detik itu Anda akan diampuni oleh Allah. Tetapi bila mana sudah
itikad akan berhenti berbuat dosa kembali, maka akan dilipat gandakan. Hadirin rahimakumullah, marilah kita masuk Islam ini betul-betul Islam yang hakiki, ada misi, ada kesanggupan. Saya adalah Islam. Islam ini tugasnya selamat. Aku sanggup menyelamatkan langkah perbuatanku, selamatkan istriku, selamatkan anakku. Nah, ini kita cari. Kalau aku sudah menyelamatkan tetanggaku, Allah akan menyelamatkan aku. Kalau aku sudah menyayangi keluargaku, yakin Allah akan sayang kepadaku. Lah kita sampai di mana? Kadang-kadang kita ini hanya bisa ceramah, ngomongin orang, ngomongin diri sendiri, nggak bisa ngajak orang benar, kita sendiri belum benar. Ngajak sodakoh, diri kita tidak pernah sodakoh. Nah, hal inilah, maka Islamlah figurnya, Islamlah powernya. Agama Islam ini penghulu agama. Ada Islam ini agama yang maha tinggi bagi orang yang mengamalkan. Orang Islam itu tidak mungkin ada yang bodoh, tidak mungkin ada yang miskin yang sebenarnya. Nah, kenapa kemiskinan itu merata? Karena apa? Kebodohan itu masih berserakan. So, kita ini belum Islam sebetulnya, baru KTP-nya Islam. Nah, ini dibikinin masjid, tidak pernah dipakai jamaah. KTP-nya Islam, hanya Islam KTP, ketipu melulu. Nah, hal ini mari. Tujuan ini bukan hanya hidup sekarang, ada hidup yang abadi, yang khulud. Ad-dunya mata'ul ghurur khairu wa abqa. Maka firman Allah sudah jelas, wahai manusia, kehidupan sekarang ini hanya sementara. Kamu akan pulang kepadaku, kata Allah, bermilion triliun tahun, tidak ada hitungannya, khulud. Nah, inilah yang sangat berat, kembali kepada Allah. Bisakah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan apa modalnya? Modalnya ini ya susah. Belum pakai duit belum tentu sampai. Ya, pakai ngaji belum tentu sampai. Nah, kadang-kadang kita ini diajarin enteng. Wah, kalau ingin kembali kepada Allah baca Yasin 3 kali, Allah akan ngampuni dosa. Memang Allah bisa disogok dengan Yasin? Nggak bisa. Ya, Allah itu disogoknya itu dengan apa? Dengan amal, dengan berkarya nyata, amal soleh. Amal itu berkarya. Sebabnya salah faham amal itu baca Yasin, bukan. Yasin itu undang-undang dasar untuk merubah kehidupan. Itu Yasin. Maka orang yang membaca Yasin yakin akan mendapat barokah. Dibaca, diartikan, dilaksanakan artinya, diwujudkan. Maka ada Al-Quran yang dibaca, Al-Quran menjadi langkah perbuatan. Yang ditunggu-tunggu oleh dunia Islam adalah Al-Quran yang berjalan. Khuluqu Rasulullah, khuluqul Quran. Muhammad itu berjalan, jalannya di bawah telapak kakinya melalui Al-Quran. Al-Quran yang membawa kehidupan. InsyaAllah mari kita amalkan. Amal itu jadikan perbuatan, InsyaAllah akan damai. Jadikan solat tegak hidup kita, InsyaAllah. Maka sering saya katakan, ada solat di atas sajadah, ada solat di jalan-jalan. Kalau solat di atas sajadah tapi solat perbuatan belum, akhirnya bisa solat haram jadah. Sudah solat tapi haram jadah. Kalau sudah haram jadah bisa haram ja'i, ya. Hadirin rahimakumullah, maka itu gagasan saya, ajakan saya, tidak ada bosan-bosannya juga mendoakan bapak-bapak serta ibu-ibu bisa lepas daripada kemiskinan lahir maupun batin, daripada kebodohan. Kebodohan ini tombol malapetaka. Kemiskinan atau pintu gerbang kekafiran. Kebodohan pintu terbang maksiat, pintu terbang segala-galanya kebodohan. Mari kita belajar pinter, belajar mengerti, belajar sanggup melaksanakan firman Allah. Saya baca Fatihah, hidupku dari pagi sampai sore hidupnya suratul Fatihah. Gak percaya, amalkan, buktikan. Dari habis subuh, ayat apa yang kita amalkan pertama kali? Bismillahirrahmanirrahim. Mulai subuh hatiku ada nama Allah, selalu ingat kepada Allah. Ya, mau jatuh sudah bertasbih, mau berangkat kerja dengan bismillah, ingat kepada Allah. Ya, minta izin kepada Allah.
mau makan minta izin kepada Allah, seluruhnya pakai bismillah. Terus dari pagi itu apa lagi yang kami siapkan sekarang? Di lafaz yang mana? Ar-Rahman Ar-Rahim, selalu menyayangi anakku, keluargaku. Apa? Dengan belajar, dengan solat berjamaah, saling memperingati, tanggung jawab, yaitu sayang sama anak. Kalau anak tidur kesiangan tidak dibangunkan, ini namanya membenci kepada anaknya sendiri. Sang istri juga sudah bangun tidak membangunkan suaminya, ini namanya sangat betul-betul membenci suami. Orang yang sayang sama suami, begitu subuh dibangunkan untuk diajak solat berjamaah minimal. Tapi istri yang durjana, semakin tidur suaminya justru ditemenin. Ini aduh, kata suaminya, ini baru istri betul-betul sayang sama aku. Itu padahal istri yang durjana. Istri yang bijak, suaminya tatkala tidur nyenyak, bukan disamperin, selimutnya dilepaskan, siapin kopi susu, sudah dibangunkan, Mas, kopi susu sudah siap, pisang goreng lagi panas-panas sudah siap. Itu mari sholat berjamaah. Inilah namanya istri sorgawi. Betul-betul insyaallah, mudah-mudahan jamaah yang hadir ibu-ibunya bisa beramal. Demi apa? Demi kehidupannya, sehingga mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup berikutnya dengan lafaz yang mana? Al-Fatihah, dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan dengan bacaannya, dengan wujud alhamdulillah. Itu apa sih wujudnya yang kita laksanakan? Terpuji di hadapan istrimu, di hadapan anakmu, di hadapan tetanggamu. Anak juga sama amalnya. Alhamdulillah, buktinya apa? Anaknya rajin belajar, anaknya rajin membantu di dalam rumah tangga. Itu wujud alhamdulillah. Ini paling susah. Kalau baca mudah, alhamdulillah. Tapi wujudnya alhamdulillah di mana? Bersih pakaianmu, bersih dalam rumah, subuh pagi ngepel, ya segala perabotan sudah beres. Nah, itu wujud alhamdulillah. Ya, untuk mewujudkan alhamdulillah paling susah, kecuali orang yang tegak di dalam salatnya. Itulah bukti daripada orang yang solat 5 waktu. Kalau kita solat 5 waktu sampai umur segini belum berwujud hasilnya, berarti kita sudah tidak mendapatkan kemenangan. Bagaimana orang yang menang itu? Mulai masuk Islam, solatnya berhasil. Di mana solatnya berhasil tadi? Yaitu beramal soleh. Seluruh kampung menilainya, anak dan istri menilainya. Emas itu setelah mulai solat, Masya Allah, sobarnya, rajin belajarnya, rajin bekerjanya, sopan santun di hadapan orang lain. Itulah hasil solat kita. Kalau solat 5 waktu, pemarah, iri, dengki, itu seorang yang kalah. Solat yang tidak mendapatkan apa-apa. Mudah-mudahan yang hadir bapak-bapak mulai detik ini sanggup Islam. Itu saja, enggak banyak pesan saya. Sanggup Islam. Islam itu mewujudkan Ar-Rahman Alhamdulillahirabbil alamin. Dan rumah saya tidak punya kekuatan. Yang paling tepatnya setiap solat 5 waktu, setiap salam berikrar kepada Allah, berjanji, bersumpah. Dari subuh, sesering saya katakan, jadikan 5 batas. Subuh, assalamualaikum, ikrar. Assalamualaikum ke kanan, hatimu berbicara. Di sini apa ngomongnya kepada Allah? Assalamualaikum ke kanan, ya Allah, ya Rabbana, selamatkanlah jiwa kami, raga kami, istri dan anak kami, dan kehidupan kami. Mulai subuh ini sampai zuhur. Begitu zuhur, berterima kasih kepada Allah. Terima kasih Allah, aku diselamatkan, aku disehatkan. Tapi mulai saat ini ya Allah, kami minta tolong kembali, selamatkanlah kami, keluarga kami, orang tua kami, ampunilah, dan tetangga kami. InsyaAllah dengan cara ini hati kita tahu, apalagi dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya subuh. Jadi 24 jam kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah akan damai. Marilah kita buka hati kita, kita sucikan hati kita, kita sucikan dengan asma Allah. Mudah-mudahan sepulangnya dari sini ketemu yang akan datang, sudah mulai kita langkah perbuatan kita mulai membaik.
ekonomi kita juga mulai membaik, hutang-hutang kita sudah terbaik. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina